pas lagi di tengah rapat tiba-tiba dia kayak apa ya, kayak gelisah gitu dan bangkit, dan pengawalnya ikut. Mereka lari keluar ruangan, diapit oleh 4 orang. Lah kita wartawan kan sudah sudah lama nunggu, sudah jauh datang ke situ, kesempatan untuk bertemu juga baru kali itu, tiba-tiba komandan komandan gamnya berangkat, kita kan panik, jadi kita kejar. Kalau misalnya abang pernah masuk nggak ke campnya yang ada Abdullah Syafi'inya kah? Atau Muzakir Manaf sesudah meninggal almarhumnya ini? Pernah? Ya dulu saya waktu itu ke Jim-Jim ya. Jim-Jim itu kan daerah-daerah yang dikuasai oleh Abdullah Syafi'i. Eh, saya pernah ketemu dengan Abdullah Syafi'i tapi tidak terlalu lama, hanya sebentar. Saya lebih eh, banyak ketemu itu dengan penggantinya, Muzakir Manaf. Waktu itu kalau nggak salah waktu rapat rapat GAM wilayah Pase, kalau nggak salah, wilayah PD kalau nggak salah. Jadi ada Abu Radak, ada ada uh, Sarjani? Sarjani, ada juga, semua mereka ada di situ lengkap. Dan itu pertama kali Muzakir Manaf tampil ke publik. Sebelumnya kan setelah Abdullah Syafi'i Sahid meninggal, kan GAM menggadang-gadang atau GAM mengumumkan bahwa mereka ada pengganti namanya Muzakir Manaf. Saya ingat dulu di media itu profil Muzakir Manaf ini begitu wah gitu loh. Bintang 4 bisa bawa pesawat gitu loh. Bisa bawa pesawat tempur gitu loh. Itu saya ingat dulu itu dituliskan di koran lokal waktu itu, saya baca. Wah, gila, ini keren juga ini komandan GAM ini ya. Artinya pesawat aja bisa, kebayang kalau Aceh punya pesawat tempur mungkin dia jadi pilotnya kali ya. Jadi penasaran gitu. Jadi begitu diganti Abdullah Abdullah Sufi meninggal, datang penggantinya. Tapi waktu itu dia nggak pernah bertemu dengan wartawan. Jadi wartawan bingung. Ini jangan-jangan ini cuman apa doang ya? Apa semacam profil Ilusi. yang diciptakan? Iya, ilusi. Jadi hologram yang diciptakan oleh GAM untuk menyatakan bahwa mereka masih punya pemimpin. Jadi ini semacam trik untuk menguatkan pasukan di bawah mungkin, atau semacam eh, semacam apa namanya, bos, pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia bahwa GAM itu masih tetap berdiri, masih ada pemimpinnya. Tapi kita nggak pernah melihat orangnya yang mana, tidak pernah bertemu dengan wartawan, atau wartawan pernah bertemu di mana gitu loh. Pasti pernah bertemu mungkin di Milad Gams pada masa Abdullah Syafi'i atau mana. Dan kita juga nggak tahu anak siapa, apa hubungannya dengan Abdullah Syafi'i. Apakah Muzakir Manaf anaknya Abdullah Syafi'i, atau apakah Muzakir Manaf dulu itu bekas panglima wilayah mana gitu. Jadi kita belum tahu waktu itu. Tapi yang kita tahu dia berasal dari Aceh, Aceh Timur atau Pasig. Pokoknya itu yang kita tahu. Dan sebagai wartawan kita nggak pernah bertemu dan kita nggak pernah wawancara. Kalau Abdullah Syafi'i kan sudah banyak wartawan yang bertemu, sudah banyak wartawan yang wawancara, sudah banyak. Pokoknya dia welcome. Jadi sebagai pemimpin GAM dia banyak menerima tamu. Bahkan saya ingat bahkan ada artis juga yang pernah dia terima, datang ke bertemu dengan dia, dan itu dimuat di koran. Artinya eh, ada fisiknya, ada orangnya. Tapi ketika kita bicara soal Muzakir Manaf, kita nggak pernah lihat orangnya, kita jadi ragu waktu itu karena memang wartawan nggak pernah ketemu. Baru beberapa, mungkin hampir setahun setelah dia dinobatkan jadi komandan GAM, baru ada kesempatan waktu itu buat wartawan
Itu pun wartawannya dipilih. Ya, hanya ada beberapa, termasuk saya. Saya yang ikut waktu itu, ada beberapa wartawan dari Banda Aceh, termasuk juga yang Rehan juga ikut waktu itu. Rehan ikut, kemudian wartawan dari Lok Sumawi ada Ai Jufrida, ada si ada orang Tempo, ada beberapa. Pokoknya kita dari Banda Aceh ada sekitar 4 wartawan, dari Lok Sumawi ada sekitar 5 wartawan. Jadi ada 10 wartawan kita diundang untuk bertemu dengan Muzakir Manap untuk yang pertama kali. Itu pun kita bertemu dengan Muzakir Manap setelah kita melakukan aksi boykot sebenarnya. Waktu itu kita boykot GAM. Kita berani boykot loh. Kita boykot. Boykotnya gimana? Uh, menyena sesuatu Mbak GAM be pegah ke kamu, beh. Kamu wartawan hana 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 le hubungan dengan drone gitu. Jadi udah kayak gitulah. Kenapa kita aksi boykot waktu itu? Kita sebagai wartawan lokal tidak pernah bertemu dengan Panglima GAM. Tapi waktu itu, sebelum kita bisa akses ke GAM, ke Muzakir Manap, ada namanya wartawan William Nation. William Nation ini bertemu dengan Muzakir Manap, dan setelah kembali dari pertemuan, setelah William Nation pulang dari pertemuannya dengan Muzakir Manap, dia mengajak wartawan lokal bertemu dan bilang, ini saya baru ketemu dengan Panglima GAM Muzakir Manap. Oh, berarti orangnya ada gitu ya. Dan dia tunjukin foto-fotonya waktu itu. Dan kalau mau pakai, silakan pakai foto ini. Lah kita wartawan lokal, wah ini nggak bener nih. Menyemata putih, galak mata putih ya gitu. Jadi udah kayak gitu, kita udah ada rasa kesal juga. Masa wartawan luar mau ketemu kita, orang lokal nggak mau ketemu, itu kan keterlaluan. Padahal selama ini kita yang membackup GAM di lapangan, kita yang membackup berita. Kenapa kok tiba-tiba wartawan luar, wartawan bule yang diterima? Ini nggak, ya udah. Lain kali kalau ada masalah, ya lapor aja ke wartawan bule. Kalau bisa mereka datang ya syukur, kalau nggak bisa datang ya terserah gitu. Jadi itu akhirnya kita boykot. Mungkin ini aksi boykot kita ini sampai ke, karena kita waktu itu di beberapa kalangan wartawan juga memang kasakusuk, memang wah ini keterlaluan ini orang GAM ini, nggak, masa orang luar bisa ketemu kita nggak, ini kayaknya pelecehan, ini nggak bener nih. Jadi ya udah, semua wartawan di Aceh membuat kesepakatan tak tertulis sebenarnya, bahwasanya ya udahlah, selama mereka belum menunjukkan komandannya ke wartawan, ya udah kita nggak akan liput gitu. Kita wartawan ya, kita waktu itu kan kita termasuk wartawan-wartawan yang diperhitungkan lah waktu itu. Ada beberapa, ada media nasional, ada media internasional. Jadi mungkin itu juga yang membuat mereka agak sedikit sedikit ragu juga, ini ya nggak bisa juga dibiarkan gitu. Akhirnya ini dibuatlah skenario pertemuan. Waktu itu ada rapat anggota GAM Bansigom PD kalau nggak salah. Semua wartawan, semua GAM di PD bertemu untuk membahas apa gitu. Saya lupa membahas apa. Dan yang membawa kita ke PD waktu itu adalah Hinokaru Hokagata, Irwandi. Ya kan, Bang Wandi. Bang Irwandi Yusuf, mantan gubernur. Beliau itu ternyata kan, selama kita memang sering berkomunikasi dengan Irwandi sebagai juru bicara. Jadi kita kalau misalnya ada kejadian, kita siapa juru bicaranya? Irwandi ini waktu itu Tengku apa namanya? Tengku Agam. Nah, ya. Tengku Agam. Namanya Tengku Agam. Jadi Tengku Agam itu nama GAM-nya. Tapi kita nggak pernah tahu nama aslinya. Nama aslinya itu ternyata Irwandi Yusuf. Jadi kita selalu komunikasi. Waktu kita dibawa ke markas GAM bertemu dengan Abdullah Syafi'i juga, kita nggak tahu bahwasanya Irwandi itu sebenarnya orang yang
dekat kita sebenarnya. Dia tinggalnya di Banda Aceh gitu. Jadi ini konyol sebenarnya, tapi pada akhirnya kita kenal dia. Jadi paling lebih kenal lagi waktu waktu dia ditangkap di Jakarta, dibawa ke Aceh. Waktu eh, waktu darurat militer. Nah, dia yang membawa kita ketemu dengan Panglima Gam Muzakir Manap waktu itu. Dan ketika kita ketemu, kita wawancara, kita baru yakin ternyata Manap itu eksis gitu, ada orangnya gitu. Itu sih sebenarnya. Apa yang berkesan bagi abang waktu menjumpa Muzakir Manaf pertama kali bang? Sehingga wow kayak gitu. Gagahnya Yang atau gimana? saya dulu ekspektasi saya ketemu Muzakir Manap itu pasti orangnya strength, bicaranya gimana gitu. Pokoknya bicaranya sebagai seorang komandan lah. Kita kan lihat komandan tentara memimpin di depan. Tapi ketika saya ketemu dengan beliau itu orangnya pendiam, nggak Hmm. banyak nggak banyak ngomong. Jadi bahkan dia kalau bicara suaranya kecil menurut saya, tidak seperti tidak seperti ekspektasi saya sebagai seorang komandan GAM yang menurut saya pasti orangnya tegas, strength, kejam. Ternyata suaranya halus, kurang lebih seperti suara saya mungkin. Kalau diwawancara agak ngomongnya juga agak terbata-bata gitu. Jadi bukan tidak di luar ekspektasi menurut saya. Dan eh, kalau dari segi fisik ya kita lihat badannya oke, gede, besar dan ganteng. Kalau kalau cowok bilang ganteng itu aneh. Ya pokoknya kalau saya bilang orang ganteng kan orang geli entar gitu. Tapi ya secara kalau perempuan menilai mungkin dia ini termasuk orang yang ganteng menurut saya lah. Bukan menurut saya, menurut perempuan yang lain. Oh. Kira-kira seperti itu sih. Ya, pertama menjumpa itu sempat wawancara bang atau sampai situ cuma melihat aja? Sempat wawancara. Jadi ada beberapa kejadian lucu waktu itu di waktu kita ketemu pertama kali dengan beliau. Jadi dia kan punya pengawal yang banyak itu. Pengawalnya banyak, ada TNA, kayak kalau di militer itu ada PM-nya, polisi militernya. Jadi dikawal dengan senjata, 4 orang, 4 penjuru mata angin lah, 2 di depan, 2 di belakang. Jadi kita waktu itu kan mereka lagi rapat, kita wartawan ini sudah menunggu kapan dia akan bicara, kapan dia akan kita wawancarai. Karena ini dia nggak bisa kita ganggu waktu itu karena dia memimpin rapat. Jadi eh, tiba-tiba eh, pas lagi pas lagi di tengah rapat, tiba-tiba dia kayak apa ya, kayak gelisah gitu dan bangkit, dan pengawalnya ikut. Mereka lari keluar ruangan, diapit oleh 4 orang. Lah kita wartawan kan sudah lama nunggu, sudah jauh datang ke situ, kesempatan untuk bertemu juga baru kali itu, tiba-tiba komandan komandan gamnya berangkat, kita kan panik, jadi kita kejar. Nah, waktu mereka pergi, kita kejar dari belakang. Tiba-tiba kalau nggak salah pengawalnya bilang, bebe, bebe, bebe. Panglima aja ukrung si Ade. Oh ternyata, oh, jadi kita wartawan malah, wah ketawa. Jadi akhirnya oke, bukan mau pergi kan, bukan karena ada tentara yang mau ngejar, bukan, ja ukrung si Ade. Berdenang bacu, be gabu, ah. Oke, oke. Ya udah akhirnya kita tunggu. Terus saya pikir, set, eh saya bayangkan kalau kalau pemimpin pemimpin tentara sekelas Panglima bintang 4 itu jaukrung nggak ya? Nggak di dalam lapangan mungkin bang. Ya nggak tahu lah. Jaukrung itu. Jaukrung itu kan konotasinya tapi kita langsung oh iya iya udah kita mundur. Jadi itu beberapa hal-hal lucu yang saya yang pertama kali ketemu itu, dan itu yang terjadi sebenarnya. Dan pada akhirnya kita memang bisa wawancara dengan bebas, kita bisa wawancara banyak hal yang kita gali. Sampai ya kita wartawan waktu itu memang diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan dia, dan
kita pulang dengan apa ya? Dengan sejak saat itu kita tidak lagi boykot lah. Selesai boykotnya selesai.